Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan, Kau yang mengurapi dan memberkatinya, ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh pulang dengan berkat yang daripada Tuhan saja. Dalam nama-Mu kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kita memiliki Allah yang benar-benar dahsyat dan hebat. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita pujikan pujian Allah yang baik. Kita memiliki Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita, bahkan Dia pasti selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Jika bulan lalu keluarga kami sempat diizinkan Tuhan untuk mengalami COVID-19, pada awalnya kami tentu khawatir sebagai manusia karena di rumah ada adik saya yang masih SD dan belum bisa divaksin. Tapi saat kami berserah kepada Tuhan, saat kami mau menyerahkan untuk menjalani semuanya bersama Tuhan, maka Tuhan yang memampukan kami, bahkan Tuhan memberikan banyak sekali berkat untuk keluarga kami, sehingga kami sendiri boleh memberkati orang lain dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur karena bersama Tuhan, saat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami boleh melalui semuanya dengan baik, dan kami boleh pulih karena Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kami.
Haleluya, kita bersyukur apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersama saudara dan saya. Tepuk dada kita karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur pada saat ini apapun keadaan yang terjadi, Tuhan masih menyertai kita. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi adalah seizin Tuhan dan di dalam kendalinya Tuhan. Sehingga respon hati kita harus tetap bersyukur, karena ini namanya kehidupan. Yang namanya kehidupan ada suka, ada juga duka. Dan yang namanya kehidupan ini ada yang namanya proses yang harus kita jalani, yang harus kita lewati. Dimana awal kehidupan dimulai dari kelahiran. Dari kelahiran, mungkin dalam menginjak usia bayi, kemudian balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, lanjut usia, dan akhirnya pulang ke rumah Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan hidup Bapak dan Ibu? Judul atau tema firman Tuhan saat pagi hari ini adalah tujuan hidup. Kalau ditanya apa tujuan hidup kita, mungkin tujuan hidup seseorang atau mungkin bisa digambarkan dari profesi yang ada. Kalau mungkin seorang pengajar atau guru akan menganggap bahwa hidupnya ini adalah untuk belajar, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Benar ya, seorang pengajar pasti kalau ditanya tentang hidupnya adalah hidup untuk belajar, menuntut ilmu. Kalau mungkin seorang dokter atau ahli kesehatan ditanya tentang hidupnya, seorang dokter pasti menganjurkan bahwa hidup itu harus sehat. Hidup harus menjaga pola makan yang benar, dengan kesehatan, dengan olahraga, makan yang teratur sehingga tubuh ini dapat sehat. Beda lagi kalau mungkin seorang seniman. Seorang seniman kalau kita tentang hidup, pasti jawabnya hidup ini harus berkarya. Hidup ini harus menciptakan, bisa cipta lagu, bisa berkarya dengan hasil-hasil karya seninya. Jadi seorang seniman pasti ingin hidupnya untuk berkarya. Tapi kalau seorang pedagang, seorang pedagang, bagaimana hidup ini? Hidup ini harus kerja keras, cari uang, cari duit. Ini kalau seorang pedagang. Tapi apa kata firman Tuhan? Kita membuka di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah tujuan hidup. Ya, kita membuka dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, dimana kita tahu bahwa Timotius ini adalah surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Dan kita tahu yang namanya pertandingan pasti ada namanya penonton. Cuma bisa komentar, benar ya? Penonton cuma bisa komentar, bersorak-sorai. Mungkin kalau yang jagokan mungkin berhasil, dia bukan bersorak-sorai. Tapi mungkin yang diunggulkan mungkin kalah, mungkin dia akan
ini dengan kata-kata yang mungkin kurang baik, itu adalah penonton. Kemudian juga ada namanya peserta. Nah, peserta ini ikut di dalam perlombaan, ikut di dalam pertandingan. Tapi namanya peserta pasti nanti akan ada yang namanya pemenang atau juara. Dan kita tahu yang namanya juara satu itu cuma ada satu. Yang ada mungkin juara 2, juara 3, atau juara harapan. Tapi namanya juara satu adalah cuma satu. Dan kita tahu diibaratkan juga sebagai seorang olahragawan, di mana di dalam pertandingan ini maka harus berkompetisi peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Harus ada usaha yang dilakukan, harus dengan segala sesuatu stamina yang mungkin prima, dan terlebih lagi punya mental pemenang. Sehingga di dalam kehidupan ini diibaratkan sama Rasul Paulus kepada anak dirinya Timotius, ibarat sebuah pertandingan, di mana kita tahu semua tujuan hidup seseorang. Kalau ditanya apa sih pertanyaannya, misalnya tujuan hidupmu, kalau mungkin pagi hari ini saya bertanya pada Bapak Ibu, mungkin boleh dijawab dalam hati kita, apa tujuan hidup Bapak Ibu dan saudara sekalian? Mungkin jawabannya, aku ingin sukses, aku ingin bahagia, aku ingin menyenangkan Tuhan, aku ingin melayani Tuhan, aku ingin mengasihi Tuhan. Tujuan hidupku ingin melihat anak cucuku hidup bahagia. Tujuan hidupku ingin aku sehat. Mungkin itu kebanyakan kan, kalau tanya tujuan hidup, pasti ingin bahagia, pasti ingin sukses. Itu menurut kacamata pemikiran kita pada umumnya. Sekarang pertanyaannya, di dalam benak kita yang tadi sudah kita pikirkan tadi, sudah nggak kita memperolehnya? Sudah nggak kita mencapainya apa yang jadi tujuan hidup kita? Atau mungkin apa yang kita tujukan, apa yang kita mungkin capai, apa yang kita inginkan sudah tercapai, ada juga yang mungkin yang belum tercapai. Kenapa? Karena standar dari pemikiran kita mungkin itu berbeda atau bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Sekarang kita akan belajar satu-satu. Kalau di dalam Timotius tadi dikatakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Di sini ada 2 poin. Pertama, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ini saya garis bawahi, yaitu poin pertama adalah iman yang benar. Mungkin pertanyaannya, apa maksudnya iman yang benar? Toh saya sudah jadi anak Tuhan, saya jadi orang Kristen, saya sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai dari saya kecil mungkin sudah dibaptis, sudah percaya, dan iman saya sudah kepada Yesus Kristus. Yang dimaksud di sini bertanding dalam iman yang benar adalah bertanding di dalam kehidupan. Pertama, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Itu iman, keyakinan kita. Itu pertama, itu secara mutlak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tapi di dalam proses kehidupan ini, di dalam perjalanan kehidupan ini, ada namanya masa waktu atau rentang waktu yang harus kita jalani, yang harus kita lewati. Ya, di sini pertandingan iman yang benar dan kebetulan hidup yang kekal. Jadi tujuan hidup kekristenan kita adalah apa? Hidup kekal. Jadi tujuan kekristenan adalah kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Dan sebelum kita mendapat kehidupan kekal, kita
kita masih menjalani dalam kehidupan ini ada yang namanya pertandingan kehidupan. Sehingga di dalam kehidupan ini kita seringkali diperhadapkan dengan keadaan masalah ataupun yang mungkin segala sesuatu yang berbeda dengan cara pandang kita. Sehingga pada waktu kita mengalami proses kehidupan kita, bagaimana respon hati kita? Patah semangat atau kita terus menghadapi kehidupan? Seperti yang sudah disaksikan sama pemimpin pujian, Tuhan izinkan melewati badai kehidupan. Yang namanya kehidupan pasti ada namanya masalah, ada yang namanya pergumulan. Tapi bagaimana cara pandang kita menyikapi itu sebagai masalah, pergumulan, atau mungkin itu sebagai proses kehidupan kita agar iman kita lebih lagi dekat sama Tuhan. Di sini katanya bertanya adalah iman yang benar. Dimana kita tahu benar itu pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Di sini adalah iman yang benar, bukan saja iman yang baik. Maksudnya apa? Iman yang baik, mungkin kita rajin ibadah ke gereja. Apa itu baik? Baik. Kita aktif melayani Tuhan. Baik, baik. Nah, tapi apakah itu benar? Tergantung. Contohnya demikian tahu. Pada waktu saya pelayanan di sebuah desa, ada seorang ibu yang ibu ini aktif sekali. Pokoknya di kegiatan apapun di gereja dia selalu ada. Benar? Kaum wanita pasti, ya. Kalau kaum muda, kaum remaja dia ada. Untuk apa? Bantu bagian konsumsi. Untuk anak-anak sekolah minggu dia ada, ngajar sekolah minggu. Kaum pria datang juga untuk bersih-bersih. Pokoknya setiap ada kegiatan di gereja, ibu ini ada. Baik-baik. Tapi pada waktu kita kunjungan ke rumahnya, ada komentar dari si suami, ada dari si anak mengatakan, ini loh mama tiap hari gereja, suami tidak tahu diurus, anak tidak tahu diurus. Jadi ibu ini mempunyai gaya hidup, dia kalau di rumah itu merasa harus dia kerja, melayani suami, ngurusin anak. Dia nggak ingin terbebani dengan itu. Akhirnya dia pelariannya datang ke gereja. Baik-baik, aktif beribadah. Tapi apakah itu benar? Tidak. Dia tinggalkan suami, tinggalkan anak. Ya memang suami tetap dibuatkan makan, anak juga dimasakin, tetap diurusin, tapi tidak maksimal. Sehingga waktu untuk suami dan anak ini berbincang-bincang sama si istrinya ini, sudah sih Pak, jadi saat ini makananmu, ini sudah tak siap, no, ini baju semua, aku tak bakal ke gereja dulu. Si anak juga ini mama mau pergi, ini punya aku cepat, no, ya memang diurusin tapi tidak maksimal. Pada dalam hidup kekristenan, pada waktu kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, fokusnya adalah Tuhan. Jadi tujuan hidup kita ini adalah apa? Tujuan fokusnya adalah Tuhan. Pada waktu kita melakukan segala sesuatu itu untuk diri kita atau untuk Tuhan. Sehingga kenapa orang mengalami kepahitan, orang mengalami kekecewaan? Kenapa? Pada waktu ditanya tujuan hidupmu apa? Bahagia. Aku menikah, ingin apa? Bahagia. Sehingga pada waktu kita menghadiri di pernikahan, yang terucap apa? Selamat berbahagia menempuh hidup baru. Tapi dalam pernikahan ada konflik yang terjadi dalam pernikahan. Apakah itu dianggap bahagia? Dianggap bahagia kenapa? Dia pengen aku nanti bahagia kenapa? Aku yang dilayani, aku yang dituruti, aku bahagia kalau mungkin istri atau anakku atau suamiku memperhatikan aku bahagia kalau orang tua boleh menghormati aku. Tapi pada kenyataannya kehidupan itu bertolak belakang, akhirnya timbullah pemikiran yang berbeda. Kok tidak bahagia ya? Kenapa? Kita punya standar yang berbeda dengan keadaan yang ada. Kita bahagia kalau kita mikirkan
suamiku, istriku baik-baik saja, anakku baik-baik saja, hidup harmonis, mungkin setiap hari mesbah keluarga, terus mungkin pada waktu weekend liburan kita bisa menikmati. Itu yang kita idam-idamkan. Tapi namanya setiap kehidupan pasti ada namanya konflik. Dimana kemarin teman saya pernah sempat cerita, pada waktu dengan adanya pandemi ini atau PPKM ini, angka perceraian meningkat. Kenapa? Pada waktu dulu di luar rumah, suami aktif sibuk bekerja, si istri juga mungkin sibuk. Tapi pada waktu dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau harus di rumah. Pada waktu di rumah, tiap hari mungkin 24 jam ketemu. Akhirnya mungkin awal-awalnya seneng, oh kita bisa pilih awal-awalnya. Tapi karena kejenuhan yang dialami terus-menerus, timbulan yang namanya perselisihan. Mungkin karena juga dengan keadaannya tidak bisa keluar, mungkin dari pekerjaannya juga mungkin ada tekanan atau hambatan, kekurangan, sehingga membuat emosi itu sering naik. Sehingga pada waktu emosi itu naik, apa yang diungkapkan itu berbeda dari isi hatinya. Dan tujuan hidup yang tadinya bahagia itu tadi, karena keadaan yang ada, akhirnya jadi apa? Gak bahagia. Kenapa? Fokusnya tidak kepada Tuhan. Jadi dalam pertandingan iman yang benar, itu adalah fokus hidup kita tujuannya kepada Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, fokusnya siapa? Untuk Tuhan. Bukan hanya dilihat kepada manusia, oh ini lo aktif, ini lo rajin, ini lo setia. Bukan. Tapi kita datang beribadah adalah datang untuk menyenangkan hati Tuhan, datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Pada waktu kita boleh melakukannya dengan kehendak hati kita sendiri, kita akan kecewa, kita akan menyesal. Jika dikatakan apa? Bertandinglah dalam iman yang benar. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa benar kalau dalam setiap kehidupan kita tidak pernah mendengar akan firman Kristus, atau mendengar firman Kristus, maaf, cuma setiap hari Minggu atau hari-hari tertentu, tapi setiap hari kita disibukkan dengan urusan kita sendiri. Tapi biarkan pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, Rasul Paulus menganjurkan kepada anak didiknya Timotius bertanding dalam iman yang benar. Berarti iman yang tertuju kepada Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Kristus kita dapat dari ibadah, karena ibadah yang mengandung janji daripada Tuhan. Kita membuka ya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 mengatakan, 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah sekarang pertanyaannya, loh, gimana mau ibadah? Misalnya kondisi dengan adanya pandemi seperti ini, kita harus ibadah di rumah, tidak bisa datang ibadah ke gereja. Tapi bersyukur kita pada saat ini sudah ada waktu, juga ada kesempatan bisa ibadah datang tatap muka online. Pergunakan ibadah ini dengan baik Bapak Ibu. Kenapa? Waktu ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu batas waktu kehidupan kita, sehingga pada waktu kita ibadah fokusnya sama Tuhan, tujuannya sama Tuhan. Jangan fokus hati kita kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Lihat kiri, lihat kanan, main gadget, juga mungkin mengomentari pemain pujian, mengomentari singer, mengomentari pemain musik, mengomentari membawa firman Tuhan, membicara, dikomentari semua tanpa ada hati yang terfokus pada Tuhan. Kenapa? Dulu saya seperti ini. Benar, saya tidak mau munafik Bapak Ibu. Dulu sebelum saya lahir baru di dalam rumah, ibadah
kekristenan itu cuma sekedar agamawi. Saya datang pada waktu itu karena memang rutinitas saya orang Kristen, harus ibadah ke gereja, ikut sekolah minggu, ikut remaja. Benar. Jadi kalau tidak ikut sekolah minggu tidak dapat uang jajan. Jadi motivasi datang ibadah dan dapat uang jajan, bukan cari Tuhan. Kemudian pada waktu remaja, motivasi datang ke gereja itu apa? Punya banyak teman, senang-senang. Sehingga pada waktu khotbah, pendetanya khotbah, kita dibantu cekikian sama ini surat-suratan tulis di kertas. Zaman dulu belum ada Android, habis seperti tulis di kertas, dilempar ke sana, nanti dulu lagi baru lagi dilempar ke sana. Firman Tuhan loh Bapak Ibu. Tapi sibuk dengan urusannya sendiri. Percaya Yesus, percaya kepada Yesus, sudah dibaptis, tapi kelakuannya, apakah itu iman yang benar? Belum. Baik, kenapa? Datang ke gereja aktif, ikut kur, vokal grup anak-anak remaja. Aktif baik kan? Tapi benar gak ngomong sendiri pada waktu firman? Nah, pada waktu kita iman bertanding yang benar, cara hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang kedua, ya, kalau tadi bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan ini poin kedua, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Berarti poin kedua apa? Merebut hidup yang kekal. Yang namanya merebut, nah kalau mungkin kemarin itu juga masih ada mungkin pertandingan 17 Agustus di kampung-kampung ya, yang dirayakan, juga ada yang tidak dirayakan karena adanya pandemi ini. Tapi kita tahu namanya, kalau anak-anak kecil lagi-lagi mainan mungkin itu rebutan kan. Yang namanya rebutan itu kan antusias dengan segala, pokoknya dia mungkin gak peduli, aku harus menang, aku harus dapat, aku harus bisa. Ada kegairahan dalam hidup. Rebutlah hidup yang kekal. Kegairahan kita, antusias kita untuk datang sama Tuhan. Bukan datang dengan ya daripada di rumah nganggur, daripada nggak ada acara, ya wes aku datang ke gereja, aku mau melayani, daripada aku nggak kapan-kapan malu nanti dilihat anak-anak, wes aku tak melayani. Tapi ada suatu kegairahan kita dalam memuji Tuhan, ada kegairahan kita di dalam datang sama Tuhan. Dan pada waktu kita merebut itu, seorang pelari, kalau dia lagi berlari pelomba, berarti apa? Dia harus menanggalkan semua bawaannya kan? Gak mungkin kan perlombaan lari, tapi mungkin kalau kita lihat pelari, pasti dia pakai celana pendek, juga kaos yang ringan. Gak mungkin kan lari pakai kayak saya gini, pakai jas, atau lari bawa tas. Berarti ada beban yang ditinggalkan, ada beban yang dilepaskan. Nah, beban dilepas itu adalah apa? Dosa. Nah, Ibrani 12 ayat 1 kita baca. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tadi di awal sudah saya jelaskan di mana seorang peserta, ada yang namanya penonton, cuma mengomentari peserta dia ikut berlari, tapi pemenangnya cuma satu. Dan setiap kehidupan Bapak Ibu, mungkin ada orang yang mengomentari, gereja toai, sembayang toai. Nah, mungkin komentar-komentar seperti itu tuh mungkin ada. Dan juga mungkin dalam lingkungan pekerjaan, mau tidak mau kita harus memegang iman percaya kita. Teman saya pernah cerita pada waktu dia bekerja,
ya, karena dia staf keuangan, ya, dia harus mendapat tanda tangan dari bosnya, dari pimpinannya. Jadi karena dengan nominal tertentu cukup besar, sehingga bosnya ini harus tanda tangan, ya. Dan dia memang anak Tuhan yang setia sama Tuhan. Dan pada waktu itu bosnya tidak ada di tempat, sehingga dia itu telepon sama bosnya, bos gimana? Ini bos harus tanda tangan karena ini nominalnya ini cukup besar. Bosnya ngomong apa? Gampang lah wes, aku lagi di luar kota, tidak bisa tanda tangan. Palsu nih. Ini kok disuruh palsu? Akhirnya si anak ini, teman saya ini hatinya gak sejahtera. Ini nominal yang besar, memang yang nyuruh tuh bosnya sendiri memang. Tapi ini disuruh palsu tanda tangan. Bayangin, itu bertentangan dengan iman Kristen, Bapak Ibu. Mungkin dalam salah satu, kalau baik ya, kalau baik, kita sebagai karyawan harus tunduk sama bos, harus taat sama pimpinan. Benar kan? Itu baik. Berarti harus melakukan kan? Tapi benar nggak? Nggak benar. Salah. Apalagi dia jadi anak Tuhan, dia tidak sejahtera. Ini aku suruh tanda tangan bilet gironya bos ini, suruh tanda tangan, suruh palsu. Ya memang bosnya yang ngomong. Karena aku di luar kota, harus bayar tagihan, aku nggak bisa tanda tangan. Wes gironya tanda tangan. Is kamu niru kok punya aku. Dia tidak sejahtera. Dia doa Bapak Ibu. Benar dia sejahtera, dia doa. Akhirnya terus dia ngomong sama bos. Dia jujur. Bos, maaf. Kalau untuk maksud, mungkin saya bisa, karena niru kan. Tapi maaf bos, itu bertentangan dengan keyakinan saya. Bosnya ngomong apa? Ketawa cekikian. Kan manggil teman saya, ya namanya lah. Kamu loh kok zaman sekarang kayak gitu. Ya wes lah, wes kamu tidak mau. Gak apa-apa, mesti aku tak ngurus. Tak suruh duluku si palsu. Ya kamu tidak mau nyuruh kamu. Kamu terlalu fanatik. Benar. Jadi mungkin ada kata-kata yang dilontarkan, kamu terlalu fanatik. Ya kamu nyuruh orang lain tak suruh duluku si palsu. Oh ini lagi butuh, memang butuh uang. Ini loh Bapak. Dalam kehidupan ya, kita harus menanggalkan beban. Kita harus menanggalkan dosa-dosa yang lama. Dan itu memang nggak mudah Bapak Ibu. Kan pada waktu saya bekerja itu juga sering. Pada waktu saya terima telepon nyari bos saya di sini tanya. Nah, dengan bahasa itu ngomong, aku udah ada. Tapi kalau lagi di sebelah saya mau ngomong apa? Jujur. Ya pada waktu itu memang saya dosa. Saya ngomong, oh ya bos udah ada. Pada bosnya di depan saya sendiri. Saya taat sama bos saya karena disuruh ngomong udah ada. Ya saya ngomong udah ada. Itulah Bapak Ibu. Di dalam pertandingan iman yang benar, kita harus bisa tegas membedakan mana yang benar, mana yang baik. Sehingga dalam setiap kehidupan kita ada tujuan hidup kita adalah hidup kekal Bapak Ibu. Percuma kalau kita menuruti hal-hal yang fana di dunia ini, tapi kita mengalami kebinasaan. Kenapa? Seorang pelari, seorang yang bertanding, dia pasti apa? Meraih mahkota. Dan mahkota kehidupan kita apa? Kehidupan yang kekal. Di ayat 11 kita baca dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 tadi sudah, ayat 2 saya bacanya. Ya, Roma 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Kita dikatakan, oh sok fanatik kamu ya, jadi orang Kristen fanatik kamu ya. Nah, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Jadi tujuan hidup kekristenan kita adalah jika kita memiliki iman yang benar di hadapan Allah. Dan iman yang benar di hadapan Allah adalah kehidupan kekal. Cara pandang kita sebagai manusia, kita pengen tujuan hidup kita adalah bahagia, sukses. Itu menurut pandangan kita. Tapi kesuksesan, kebahagiaan itu yang standar dari kita, apakah itu juga standarnya dari Allah? Mungkin kalau bahagia tadi teman saya ngomong, ya wes, aku tak nurutin katanya bos, disuruh malsu ya malsu. Akhirnya bosnya baik-baik, tidak ada omongan kan? Kelihatannya kan bahagia, baik-baik, adem ayem dalam pekerjaan. Tapi pada waktu dia memegang iman yang benar, dia menolak, dia ada integritas yang memalsukan omongan buruk, dia terima. Dengan pagi hari ini Bapak Ibu, kita dalam bertanding iman yang benar sekali, tetap hidup di dalam integritas kepada Tuhan, memelihara iman kita yang benar kepada Tuhan. Apa? Pada waktu kita boleh menjaga dengan sampai akhir hayat kita, ku mau tetap setia. Yang sakit sembuhkan Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan juga kami berdoa, kabulkanlah doa-doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi. Ya Tuhan, terima kasih. Bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Ya Tuhan, karena hamba berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, semuanya Tuhan yang sudah melaksanakan kebenaran firman tadi, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati. Dan kami yang sudah beribadah ini semuanya Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami sangat percaya bahwa jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memperhitungkan, kita akan menjadi sahabat karib Tuhan, dan Tuhan akan menyertai kita, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, terima kasih buat perlindungan Tuhan. Luputkanlah kami dari segala mara bahaya, dari virus-virus ini. Kami sangat percaya bahwa kuasa Tuhan dahsyat dan sanggup untuk melindungi seluruh jemaat Tuhan tempat ini, sehingga kami aman di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, namun marilah Tuhan turunkan belas kasih-Mu. Ya Tuhan, sarungkan belas kasih-Mu Tuhan buat kami semuanya. Belas kasih Tuhan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam perjalanan kami pulang, Tuhan melindungi dalam segala mara pekerjaan yang pun dalam seminggu ini. Tuhan menyertai, memberkati, sehingga kami aman di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari yang sepakat katakan amin. Tuhan memberkati.